Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ayyuhat tullab rahimakumullah jami'an. ففي هذه الفرصة الغالية إن شاء الله سندرس ألا وهو الكتاب الأمثلة التصريفية. نعم. ففي هذه الفرصة الغالية إن شاء الله نحن سندرس ما يتعلق الثلاثي المزيد السالم. فأيها الإخوان فعليكم بفتح الكتاب في صفحة 14. Nah, jadi insyaallah pada pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan pertama. Sebelum itu Ustadz ingin memperkenalkan diri, yaitu Ustadz Arnin Agung, yang insyaallah pada tahun ajaran ini yang akan mengajarkan antum semua tentang pelajaran as-sarf, yakni. Nah, jadi insyaallah pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang fi'il atau sulasi mazid as-salim, ya. Tolong untuk fokus bahwa kita di sini cuma membahas fiil yang salim, ya, ataupun dikatakan dengan fiil sahih. Nah, jadi dalam bab pertama ini kita akan mempelajari al-wazn. Yunqalu as-sulasiyu al-mujarradu ila wazni fa'al. Jadi pada sulasi al-mujarrad kita akan membahas tentang yang berwazan fa'ala. Jadi bi ziyadati at-tad'if al-awwal was-tsani at-taksir. Jadi pada pembahasan ini kita membahas tentang kalimat ataupun kata fa'ala. Nah, jadi fa'ala ini merupakan asal katanya dari fa'ala. Nah, dan insyaallah akan kita jelaskan melalui contoh nanti. Nah, kita langsung masuk kepada tasrif ataupun al-wazn. Jadi kita langsung masuk kepada fi'il ataupun at-tasrif yang akan kita jelaskan. Ayatullah rahimakumullah jami'an. Ustadz minta kepada antum semua untuk fokus dalam memperhatikan, karena sesungguhnya pelajaran suraf ini harus perlu dengan pengertian ataupun tarkiz ataupun perhatian yang harus banyak agar kita bisa dapat mengerti ataupun memahami bagaimana cara mentafsirkan fi'il-fi'il tersebut. Jadi insyaallah kita akan membahas langsung tentang sulasi mazid. Jadi dalam sulasi mazid ini kita membahas yang pertama itu tentunya yang salim. Nah, jadi pada video ini kita akan membahas tentang yaitu fa'ala tadi. Yang pertama, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Ini tif'alan. Maaf. Jadi begitulah rumus untuk kita
mengembangkan kata-kata bahasa Arab yang lain. Ini merupakan sebuah rumus. Kita mengambil berarti ataupun mencontoh ataupun mengikuti kata tadi fa'ala sampai mufa'alan. Kita buat sebuah contoh daripada kata jarroba. Jarroba yujarribu tajriban. Tajribatan, tajroban, tijroban, mujarroban. Yang artinya yaitu mencoba. Jadi sebenarnya guna daripada kata fa'ala yakni dengan wazan fa'ala, kita masuk kepada contoh jarroba, yaitu artinya mencoba. Bisa kita buat contoh apabila kita ingin mengatakan Ustadz menguji murid-muridnya dengan ujian. Jarroba ustazun tullabahu fil ikhtibar. Yang artinya Ustadz menguji siswa-siswanya dengan ujian. Itu contoh daripada fi'il ataupun fi'il jarroba ataupun daripada wazan fa'ala. Jadi begitulah kita mengembangkan kata-kata daripada bahasa Arab. Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan dalam wazan fa'ala. Bukan hanya satu jarroba, masih banyak. Banyak sekali kata-kata yang bisa kita gunakan. Jadi sebelumnya mungkin antum semua bertanya-tanya, jadi sebenarnya maksud dari fa'ala ini apa? Yang artinya seperti yang kita sebutkan tadi, ada at-tad'if dan ada at-taksir. Mohon maaf, ini di buku yang tadi. Ya, di sini ada at-tad'if dan ada at-taksir. Jadi mungkin kita bertanya-tanya maksudnya apa? Jadi yang pertama at-tad'if, ataupun kalau dalam bahasa kita ini artinya contohnya seperti yang dibuat dalam buku tadi, farroha. Ini merupakan juga dari contoh fa'ala. Fa'ala farroha. Barisnya sama, tasdidnya sama, dan semuanya sama sampai akhir. Jadi artinya ini farroha. Bisa kita bilang membahagiakan. Contoh farroha, mungkin di sini ada contohnya. Ya, kita langsung ke kertas yang putih. Farroha Ahmadu ummahu. Ya, Muhammad telah membahagiakan ibunya. Jadi kalau yang sebelumnya katanya berasal daripada kata fariha, kemudian kita ubah menjadi sulasi mazid dengan wazan fa'ala, maka berubah artinya. Yang pertama fariha, berbahagia atau gembira. Jadi kalau kita masuk kepada wazan fa'ala, kita menambahkan sama ujungnya kan biasanya dalam bahasa kita. Jadi membahagiakan. Bisa dimengerti? Jadi tadi kata farroha ini yaitu membahagiakan. Adapun contoh lain seperti syarroba yusyarribu, meminumkan. Jadi ini contoh daripada pertama farroha. Jadi pertama dari kalimat fariha. Tetapi apabila dari kata qata'a yang fiilnya itu berasal fa'ala bukan fa'ila, kemudian apabila kita ubah ke wazan fa'ala menjadi qata'a, maka artinya itu menjadi ke yang tadi setelah tad'if, yakni at-taksir ataupun memperbanyak artinya. Contoh ini qata'a Zaidun al-habla. Jadi Zaid memotong-motong tali. Jadi dia ini bisa kita bilang pengulangan. Yang pertama memotong apabila qata'a,
Dan ketika kita ubah menjadi qata'a, maka artinya memotong-motong. Jadi salah satu fungsi daripada fa'ala yaitu merubah kata-kata tersebut. Jadi ini gunanya kita mempelajari tentang sulasi mazid. Kemudian sebenarnya ini hanya contoh agar sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari sulasi mazid ini. Tujuannya untuk merubah kata-kata dari fariha menjadi farroha, yaitu bahagia menjadi membahagiakan, ataupun qata'a berubah kita ubah menjadi wazan fa'ala, qata'a menjadi memotong-motong. Semoga bisa dimengerti dengan beberapa contoh tersebut. Dan sebenarnya tujuan kita utama dalam mempelajari as-sulasi mazid dalam mustawa awal ini, dalam semester 1 atau semester pertama, kita fokus kepada penghafalan. Penghafalan at-tasrif ataupun al-wazan. Jadi dengan kita menghafal itu, semua mufrodat ataupun kosakata yang ada dalam bahasa Arab bisa kita ubah ke situ. Contoh, apa contohnya Ustadz? Contohnya misalnya kita ambil daripada biasanya fataha boleh, fataha yaftahu. Artinya membuka. Apabila kita ubah menjadi fi'il sulasi mazid, fa'ala menjadi fataha yufattihu. Berubah menjadi membukakan. Fataha Ahmad al-baba, Muhammad telah membuka pintu. Jadi arti pertama tadi fataha membuka, ketika kita ubah menjadi fataha menjadi membukakan. Semoga antum semua mengerti dalam tasrif ataupun contoh daripada penggunaan sulasi mazid, yaitu dalam bab fa'ala. Jadi insyaallah antum sudah siap untuk menghafal. Jadi daripada cara-cara menghafal tasrif atau wazan kayak gini, bagusnya itu kita dengan, kalau zaman dahulu mereka itu membuat seperti nyanyian, tapi ini bukan nyanyian. Contohnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan. Jadi seperti itu. Dari situlah kita sering melakukannya ataupun sering menghafalnya, sehingga kita tuh terhafal, dan ketika kita menjumpai kata-kata, kita sudah bisa mentasrif ataupun menjabarkan kata-kata tersebut seperti pada contoh ini. Contoh lain kita buat untuk mentasrifkannya, semoga nampak di kamera ya. Yang kedua ini adalah contoh fassaro yufassiru tafsiran, tafsiratan tafsaron mufassiron, yang artinya berarti menafsirkan. Ustadz lupa sedikit, ada tadi mungkin antum belum paham dan ini bisa dicatat. Jadi arti daripada jarroba yaitu mencoba. Telah mencoba ini ada fi'il madi yang sudah antum pelajari dari pelajaran yang dulu. Dan yujarribu ini fi'il mudhari, sedang mencoba atau akan mencoba. Dan ini tajriban ini merupakan masdar yang artinya percobaan. Dan ini juga masdar sama, tapi nanti tergantung penggunaan fi'ilnya. Nanti insyaallah antum akan belajar lebih jauh. Dan juga taf'alan juga merupakan isim masdar. Ini juga isim masdar sama, dan juga ini isim masdar yang menggunakan mim. Orang yang, contoh mujarroban, orang yang mencoba. Alhamdulillah, semoga antum bisa memahami dengan seksama. Jadi kita langsung kepada kalimat ataupun kata yang selanjutnya, agar kita lebih memahami lagi, lebih dalam lagi, ataupun lebih paham lagi dalam rangka mentasrifkan sulasi mazid dalam bab fa'ala. Yang ketiga itu nabbaha yunabbihu,
tanbihan, tanbihatan, tanbahan, tinbahan, munabbihan, yaitu yang artinya nabbaha, yaitu memperingati ataupun mengingatkan. Nabbaha yunabbihu, memperingatkan. Dan keempat juga masuk dalam kata fattasha. Fattasha yufattishu taftishan, taftishatan, taftashan, tiftashan, mufattishan. Jadi dalam kata yang keempat ini yang artinya memeriksa. Memeriksa. Jadi fattasha al-ustad al-waraq al-ikhtibar. Jadi al-ustad telah memeriksa lembaran ujian. Itu contohnya. Jadi dengan tadi kata fa'ala kita bisa menjabarkan banyak sekali kalimat. Ataupun kalau dalam bahasa Indonesia kata. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata. Yang kelima, qallaba. Qallaba yuqallibu taqliban. Taqlibatan, taqlaban, tiklaban, muqalliban. Yang artinya membolak-balik. Membolak-balik. Qallaba Zaidun al-kitaba. Zaid telah membolak-balik buku. Jadi dengan adanya tadi wazan yang tadi kita bisa menjabarkan kata-kata dalam bahasa Arab itu sehingga kita bisa mudah dalam berbahasa. Jadi sebenarnya tujuan untuk mentasrifkan at-tasrif ataupun pelajaran sorof ini untuk mengindahkan bahasa salah satunya, dan untuk membuat kita bisa menggunakan daripada kata fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, masdar dan lain sebagainya. Jadi itu tujuan utamanya. Makanya sangat dianjurkan untuk belajar sorof agar kita cepat bisa berbahasa Arab. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan kepada antum semua. Tentunya kita dengan usaha dan juga doa, semoga Allah memahamkan kita dalam pelajaran ini, karena ini merupakan sebuah ilmu yang sangat penting bagi seorang thalabul ilmi. Dan ketahuilah sesungguhnya menuntut ilmu itu ataupun memahami dalam pelajaran tersebut bukan dengan berleha-leha ataupun sekedar sekali melihat kita paham, tidak, tetapi kita harus rokiz, at-tarkiz, yaitu harus dengan memahami, menyimak dengan yang sangat detail sehingga kita memahami semua apa yang dijelaskan oleh pengampu pelajaran ataupun oleh ustadz kita. Ikhwan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik suatu kesulitan itu ada kemudahan. Memang mungkin orang mengatakan bahwa pelajaran sorof ini yang bagi tidak suka itu susah. Sebenarnya ini sangat mudah. Dan sesungguhnya kemudahan itu kita harus bersusah payah dulu untuk mendapatkannya dengan usaha untuk belajar dan terus belajar. Jadi ini sudah di akhir waktu. Jadi Ustadz harapkan sama antum untuk membuat kata-kata yang lain untuk menjabarkan seperti coba ditulis allama yu'allimu sampai muallim nantinya. Coba dibuat seperti yang dicontoh tersebut. Juga kabbaro yukabbiru boleh, harroma yuharrimu. Jadi 3 itu saja coba dibuat di buku antum masing-masing, dan itu merupakan tugas, tapi nanti kumpulnya pas telah balik ke pesantren Al-Islah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.